Oke, kali ini karena posisinya mbaknya lagi tidak input dan kita juga akan buatkan tutorial. Jadi ini adalah real ya, yang terjadi di toko seperti apa. Oke, kita akan mulai sekarang untuk input lagi terkait dengan tarik tunai di Kasling. Kita akan lihat saldo kita ini ada di kuning 8.929.200. Ini sama ya. Jadi secara kas laci kita 8.929.200 dengan status BRI ada di 11.129.289. Sekarang kita lihat transaksi yang ada di sini adalah tarik tunai di sini di mana adminnya adalah admin dalam ya atau admin kartu 1.200.000 dengan 7.500. Kita akan coba cek di sini. Kita akan tambah transaksi. Ini adalah BRI ya. Jadi tarik tunai edisi kita akan tulis di sini 1.200.000. Kita coba lihat lagi 1.200.000. Adminnya adalah 7.500 di admin kartu bener ya, kita input simpan transaksi. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan lagi transaksi berikutnya. Kalau tadi ada 1.200.000, kita lanjut sama masih BRI. Tarik tunainya 500 dan ini admin dalam atau admin kartu 5.000. Kita tulis 500.000. Kita akan tulis di sini. Ini juga sama ya, admin kartu 5.000 sudah sesuai. Kita akan proses. Nah, jadi di sini juga terlihat dari tadi awalnya saldo kita ada 8.929.200 di sini bergerak. Jadi di sini ada total 1,2 yang keluar ya, berarti di sini akan berkurang 8.929.200 dikurangi 1,2 jadi 7.729.200. Sedangkan posisinya di sini kartu di sini ada berkurang ya. Kartunya ada bertambah ditambah dengan 7.500. Oke, ini juga sama. Jadi posisinya selain 7.500 juga ditambah dengan 1,2. Ini juga sama. Jadi posisinya adalah 500.000 berkurang untuk yang saldo tunai. Kita akan lanjut sekarang. Di sini ternyata ada orang belanja QRIS 26.000. Oke, ada orang belanja di toko. Di sini kita pilih di sini QRIS belanja. Totalnya adalah di sini QRIS belanja 26.000. Oke, 26.000. Nah, dia nggak ada kartu, nggak ada tunai. Ini kita sediakan untuk mungkin kalau misalkan di Bapak dan Ibu ada yang menambah 1.000, contoh ada beberapa toko yang kalau misalkan yang namanya QRIS itu ditambahkan Rp1.000, bisa ditulis kartu atau tunai. Cuman karena di saya QRIS yang Rp0, maka ini disimpan saja 26.000. Kemudian kita akan lanjutkan di sini. Ini ada jasa transfer, nominalnya 2,5 juta. Kita coba lihat di sini tambah transaksi. Jasa transfer itu berarti dia menggunakan edisi kita untuk pinjam ya, nominal 2.500.000. Oke. Tadi nominal 15.000. Kita simpan. Ini akan dihitung sebagai keuntungan. Kita tambah transaksi lagi di sini. Totalnya ada jasa transfer 5.000. Jasa transfer di sini 500.000 dan 5.000 biayanya. Simpan transaksi, simpan. Oke, kita akan coba cek. Untuk kita saat ini 7.249.200. 7 masih sama ya. Jadi ini juga sama, tidak ada perubahan. Uang jasa transfernya, oke. Jasa uang masuk belanja. Oke. Belanja QRIS tadi di sini 26.000, 15, 5.000. Oke, belanja 26, 2,5 juta. Oke, kita coba cek lagi di sini. Oke, 15.000 dengan 5.000 jasa transfer ya. 15.000 dengan 5.000. Oke. Oke, ini ternyata sekarang ada uang masuk belanja QRIS. Nah, jadi ceritanya konsepnya gini, di toko itu kan terjadi mutasi ya. Tadi ada belanja QRIS berarti uangnya kan harus dikasih disetorkan ke toko. Maka di sini kita akan lakukan coba untuk mutasi. Mutasinya ini ada pemindahan internal, kita pilih karena tadi ada di BRI. Untuk QRIS-nya kita pilih tujuannya adalah ke rekening toko Sri Rezeki Saldo. Kita tambah di sini 26.000. 26.000 kita proses. Oke. Simpan. Kemudian terjadi mutasi berikutnya di sini adalah uang masuk BRI 1.171.500. Tambah mutasi pemindahan internal, pilih Sri Dayati Brisaldo, kita pilih laci tarik tunai, nominalnya 1.712.500. 1.712.500 kita akan proses.
Apakah sudah selesai? Ternyata nah kita lihat saldo dulu. Saldonya harusnya 8.961.700 secara saldo. Coba lihat. 8.961.700. Clear ya, sama ya. Saya warnai di sini warnai hijau, jadi sama. Nah, ternyata di sini ada uang dari toko itu adalah bayar utang maksudnya ya. Jadi kita coba cek. Jadi toko itu juga pinjem dananya dari tarik tunai dan di sini kita data. Kita akan coba cek di sini hutang. Ternyata masih ada 500.000 dan 500.000. Pembayarannya tadi 1 juta ya. Jadi kita akan lunaskan keduanya. Bayar cicilan. Ini 500.000. Ini bisa diganti berapa yang mau dicicil. Jadi nanti terdata juga pembayaran pertama, kedua, ketiga kalau misalkan pembayaran parsial ya. Tapi ini kita lunaskan. Kemudian kita cek di sini juga pembayaran di sini karena tadi udah lunas 500, ini kita bayar juga. Simpan cicilan. Nah, kita sudah tidak punya utang ya. Tinggal ini ada LPG kemarin yang diutang menggunakan dana dari toko belum dibayar. Oke. Kita akan kembali. Harusnya secara saldo 9.961.700. Kita akan coba cek. 9.961.700 nih, sama ya. Oke, ini clear. Dan kita kalau lihat ya secara inputan data juga di hari ini profit kita juga 32.500 ini dalam satu hari. Jadi kita bisa ganti ini sampai periode tertentu ya. Cukup gampang kita pakai Kasling. Kita akan lanjut sekarang. Hari ini ternyata ada belanja QRIS, kita akan tambahkan lagi. Kita akan tambah transaksi, enter aja di sini belanja QRIS belanja. Kita akan lihat nominalnya berapa. Nominalnya adalah belanja QRIS 55.000. 55.000. Kita akan proses simpan. Oke, kemudian kita berikutnya adalah di sini tarik tunai QRIS. Jadi di sini kita bedakan juga, di sini ada tarik tunai edisi, ada tarik tunai QRIS, tarik tunai QRIS. Nominalnya adalah 500.000 dan pakai tunai 500.000. Oke, kita input 500.000. Oke, dan adminnya di sini 0, di sini 6.000. Kita coba cek. Nah, ini adminnya tunai ya. Jadi kita akan proses simpan. Oke, kita coba cek. Di sini cara profit juga nambah ya. Tadi 32 ditambah dengan 6.000 jadi 38.500. Kita lanjutkan di sini. Ini sama ya, 9467 presisi. Kemudian ini ada belanja lagi 37.500. Oke. Keuntungan tidak akan menambah. Tapi kita di sini akan record saja kris belanja. Di sini nominalnya ada 37.500. Kita akan proses simpan transaksi. Oke, kita lanjut. Kalau sudah terbiasa pasti semuanya akan cepat ya. Di sini kita tarik tunai 300.000, admin dalam berarti kartu 5.000. Oke, BRI ya 300.000, 5.000. Kita akan coba 300.000. Adminnya tadi kita lihat di sini ternyata adminnya ada kartu 5.000. Oke, kita akan proses simpan. Oke. Kemudian kita tambah transaksi. Kita lihat di sini ternyata ada lagi BRI, orang tarik tunai 700.000, biayanya 6.000. Kita coba lihat, ini tinggal tap aja ya, jadi cukup mudah dan cepat. Sama adminnya di kartu 6.000, kita akan proses 100.000. Oke, kemudian di sini ternyata ada juga yang mandiri, tarik tunai 500.000 dia bayar tunai. Oke, kita coba cek sekarang. Tambah tarik tunai, kita pilih di sini, kita pilih mandiri di sini. Hasil jadi mandiri. Nominalnya kita pilih di sini 500.000. Nah, ini 0, tunainya 5.000. Dia bayar tunai. Proses mandiri. Kita akan cek lagi. Oh ya, mandiri saya karena masih berupa edisi merchant ya. Jadi di sini ada kena biaya kita. Biaya kita itu kalau kita di mandiri itu nominalnya adalah sekitar kalau nggak salah 0,15 tol 0,15%. Oke. Kemudian di sini udah mandiri, kita akan coba cek. Ternyata di sini ada dipakai jasa transfer lagi. Kalau nggak salah nominalnya tadi adalah 500.000. Jadi di sini kita akan input jasa transfer, enter saja. Kita pilih di sini jasa transfer. Ini juga dianggap sebagai keuntungan.
Jasa transfernya berapa? Jasa transfernya yang akan dihitung sebagai keuntungan 5.000. Jasa transfernya 5.000, kita proses. Jasa transfer 5.000. Nah, simpan. Oke. Jadi saldo tidak akan bertambah ya secara tunai ya. Yang bertambah adalah keuntungannya karena kita hanya mendapatkan tunai 5.000 di sini. Oke. Kemudian di sini tarik tunai 1 juta, BRI, ternyata admin tunai 6.000. Oke, kita tambah transaksi. Di sini tinggal ditulis 6.000. Kita coba lihat lagi. 6.000. Oke. Kita simpan. Saldo kita kalau kita lihat di sini 6.983.700. 6.983 presisi ya. Saya warnai hijau ya. Sama ya, tidak ada. Nah, ini juga cukup memudahkan. Jadi kalau kita lihat keuntungan kita di sini udah 64.750. Oke. Jadi udah clear di sini, nanti tinggal kita lanjutkan karena masih jam 7. Jadi harusnya masih ada input-input yang lain. Tutup toko jam 9 malam dan juga tarik tunai. Baru kita nanti lakukan proses pindahan. Jadi mutasi itu konsepnya adalah pindah dari saldo BRI, orang tarik tunai kan masuknya ke BRI. Nanti kita akan pindah uangnya ke rekening kas toko. Oke. Jadi demikian, ini cukup memudahkan. Kalau pengen tahu keuntungannya mulai dari tanggal 1, kita tinggal cek saja di sini, kita filter, maka terlihat 374.000. Ini juga tergantung dari Bapak ya. Kalau semakin banyak transaksinya juga pasti nominalnya akan semakin besar. Oke, demikian dari kami dan terima kasih.